temenan jari Gusti Allah. Gampang iku, temenan gampang iku, tansah bebarengan. Jadi gampang itu ada susah payah dulu. Jadi kita kalau bisa ngaji juga nonton. Jadi temenan kata Gusti Allah. Gampang itu, temenan gampang itu, tansah bebarengan anu ironi kangelan. Gusti Allah kalau kangelan, kesel, capek, pasti ada. Jadi menuso, jadi menuso yang nuju kangelan utawa kaya utawa kesel, ojo putus asa, ngerti yo. Bulan poso niki nih, bulan poso atau poso itu omor yoyo nih, poso terus kurang lebih sebulan itu lebaran baru poso itu honor yoyo nih kangenan yo ono watesi koyo Gusti Kanjeng Nabi sekawit tayah ngedepi wong-wong kafir Mekah, wong Quraisy nanging pungkasane oleh kemenangan kang hilang gumbilang artinya luar biasa Fatu Makkah yang Mekah dikuasai Kanjeng Nabi lagi. Kanjeng Nabi asale lahir di Mekah, nah terus hijrah di Madinah, akhirnya direbut kembali kayak Bandung Lautan Api ya. Mari bung rebut kembali, mari bung rebut kembali. Nah, alhamdulillah. Nah, ayat 7 sampai 8 mulung. Berarti Gusti Allah nasihatnya baik dhewe kabeh alam semesta. Mulung hari kala seliramu Muhammad Kanjeng Nabi dari Gusti Allah nih. Wis rampung saking salat kangelano dungo-dungo wiridan sing suwe itu. Jadi Imamul apa yang mulia Wali Kutub gitu loh, Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Doktor tuh senangannya hadis Innallaha mulikhin apa namanya al-mulikhin itu benar-benar ya Innallaha yuhibbul mulikhin ya. Jadi kalau nggak salah begitu saya lupa nggak lihat bukunya tuh. Jadi kalau berdoa yang lama, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul sing tenanan. Akhirnya juga nasihati santrinya yang mulia tuh kalau berdoa yang lama. Tapi umumnya orang sekarang ya Masya Allah ya, kalau ngimami suratnya panjang, misu-misu kadang-kadang nesu, apalagi wiridan yang agak panjang pada bubar, pada Melayu. Nah saya bulan puasa agak sedikit tetap pada bubar lagi ya Allah, saya gimana nih, wong wiridan agak panjang pada setelah salam berdoa pulang. Nah begitu juga agak pendek, saya singkat, pulang lagi astagfirullahaladzim. Oh kita tidak menyalahkan teman-teman, menyalahkan diri sendiri. Oh berarti saya ini belum disenangi orang, belum dicintai orang, belum diajang, ya sabar. Innallaha ma'as-sabirin ya. Jadi segala sesuatu kita menyalahkan diri sendiri ya. Kenapa kalau sholat, imami sholat wiridan agak panjang pada bubar, banyak yang pulang, agak pendek juga pulang, ya sabar. Kita doakan saja semoga dapat hidayah. Sebab yang punya hidayah kan Gusti Allah ya. Tuh jadi kita nggak boleh bicara ngaji nih. Ada yang seneng ya alhamdulillah, nggak seneng ya muga-muga bodo seneng. Sebab jangan lihat sayanya, kan semuanya kan yang punya ilmu kan Gusti Allah ya. Jadi wayang sekota tuh nggak bisa apa-apa. Yang bisa jalani alias Gusti Allah Rabbul Alamin. Nah yang paling alim Gusti Kanjeng Nabi pun. Jadi nanging pungkasane Kanjeng Nabi gitu oleh kemenangan yang gilang gumilang luar biasa. Jadi kurasa ya orang hebat yang 100 tuh paling cepat berjuang tuh Gusti Kanjeng Nabi. Coba Nabi Musa ratusan tahun baru Raja Fir'aun dan anak buahnya tuh kejebur di laut. Nah, Nabi Yusuf lama semuanya tuh. Coba Nabi Nuh kurang lebih kan 950 tahun cuma dapat 80 orang, berarti 40 pasang, bahkan istrinya
ada yang nggak ikut, tapi ada yang soleha ikut, anaknya juga ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Contoh kan aneh. Jadi perjuangan paling cepat, singkat, padat, bukti baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW kurang lebih 23 tahun ya. Ini sudah selesai Quran turunnya. Makanya kalau ngikut kanjeng Nabi ya, nah itu ikut Rasulullah. Contohnya gini nih, teman kanjeng Nabi kurang lebih umurnya 63 ya. 63 itu Hijriyah bukan Masehi. Hidup di dunia ada batasnya, kalau ngikut Nabi cuma 63. Tobatlah segera, tua atau muda, sebab kalau sudah mati masuk surga atau neraka. Kalau sudah mati masuk surga atau neraka. Makanya kalau nggak salah Nabi pernah dahulu ya, umatku yang paling banyak meninggal kebanyakan umur 60 sampai 70, entah Masehi atau Hijriyah lah. Nah, buktinya yang Nabi kan 63. Hidup di dunia ada batasnya, kalau ngikut Nabi cuma 63. Tobatlah segera, tua atau muda, sebab kalau sudah mati masuk surga atau neraka. Kalau sudah mati masuk surga atau neraka. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasodnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Tambah sedikit lagi ya. Hidup di dunia ada batasnya, hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Tobatlah segera, jangan ditunda-tunda, sisa umur kita untuk beribadah, sisa umur kita untuk beribadah. Monggo bareng-bareng. Hidup di dunia ada batasnya, hidup di dunia hanya sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Tobatlah segera, jangan ditunda-tunda, sisa umur kita untuk beribadah, sisa umur kita untuk beribadah. Betul? Insya Allah betul ya. Semoga saja dapat hidayah ya dari Allah. Usia semakin tua, anggota tak berdaya,
malaikat Israel akan menjemput kita. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan mencabut kita. Malaikat Israel akan mencabut kita. Sekali lagi ya. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan menjemput kita. Usia semakin tua, anggota tak berdaya, malaikat Israel akan mencabut kita. Malaikat Israel akan mencabut kita. Monggo bareng-bareng Pak Yai, Bu Nyai, Bapak Ibu, Umi, Abah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulin Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Nah, meneruskan tafsir lagi ya. Utawa dari Gusti Allah nih, utawa rikala sliramu wis rampung saking peperangan ya Kanjeng Nabi sliramu itu. Utawa rikala sliramu Kanjeng Nabi wis rampung saking peperangan, mempengo rajina ibadah, mempengo ibadah lan maring pangeranira Gusti Allah dhewe atau piyambak ndp-ndpyo. Jadi Kanjeng Nabi suruh ngoten, sahabat ngoten ya. Jadi kalau setelah peperangan, contohnya Abi Abdullah ya, Abi Abdullah itu sahabat Abdullah itu sahabat Ansor ya. Ini kalau perang luar biasa di depan, banyak kan sahabat begitu di depannya cari syahidnya. Tapi kalau misalnya pulang selamat di masjid siang puasa, jamaah baca Quran full, kecuali nanti makan atau puasa mana buka itu. Subhanallah, awake dhewe nggak ono apa-apane ya Masya Allah. Banyak kalau ingin meniru cukup Gusti Kanjeng Nabi, para sahabat dan tabiin, terus para ulama kiai ustad. Nah, jadi kita itu misalnya waktu kita tani silakan ke sawah dan jangan lupa harus pandai-pandai membagi manajemen ya. Coba saya ingat ya Al-Quran begini kalau nggak salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau nggak salah surat Hud-nya. Gusti Allah tidak akan merubah nasib seseorang, baik laki-laki atau perempuan, atau pria wanita, tua atau muda, kecuali manusia sendiri yang mau merubah, yang berusaha, yang mau kerja. Tapi saya lihat solusinya tuh di kitab Hikam Mano Gandul ya. Saya mana gundul nggak pakai iso ya. Sebab saya itu sambil boyo kelihatannya yang paling bodoh ya. Jadi tetap di pondok itu ngajinya gundul ngesai, tapi saya ini bacanya kitab gandul ya, terus terang ya. Jadi nggak usah diprotes ya. Saya di kitab Hikam juz 2, Hikam kan 3 juz kalau mana gandulnya ya. Jadi solusi hidup itu kalau ingin merubah nasib, tetap ibadah ya ibadah, jangan sampai ditinggal, terutama yang wajib, syukur sunahnya, tetap bekerja dan usaha tuh namanya kita kuli, apa pegawai kantor, kalau negeri atau wira swasta atau jualan terserah.
Jadi kalau kita misalnya pribasinya gini, kalau kita misalnya sholat terus, sementara kita nggak punya duit, nah mau belanja apa, mau beli apa, akhirnya kecut. Tapi tetap ya ibadah. Nah, cara hikam kan makom tajrid ya, misalnya kalau makom tajrid silakan wiridan terus, tapi kita nggak boleh mikir ini dan itu, artinya tuh jangan menunggu-nunggu orang-orang biar pada sodako, jangan. Jadi solusinya gitu, ibadah, nah kerja lain kalau sudah tua seperti Mbah Mat atau Kang Muhammad ya. Kalau Cirebon itu Gus Kang, nah tua ya dipanggil Kang, banyak Kang Muhammad percaya ini. Nah ya kalau bisa jangan banyakan kerja, sudah tua, udah ngaji saja lah, insya Allah maka nanti Gusti Allah yang menanggungnya. Wa ma min dabbatil ardi illa 'alallhi rizquha. Wong kegermetan binatang aja oleh Gusti Allah dijamin, apalagi manusia yang punya utak, punya akal ya. Jadi insya Allah saya kerjasama dengan Al Ustad Bastomi ini sudahlah. Ustad Bastomi kerjanya macam-macam karena masih muda. Kalau saya udahlah ngaji, tidur, wiridan. Nah nanti gampang kita ke masjid ya. Kalau bulan puasa kan di masjid kan bukaan kan banyak. Syukur punya sendiri, amin. Jadi manusia nggak boleh manja ya. Artinya kita hablum minallah ya, ibadah yang kenceng, hablum minanas. Kita misalnya punya anak istri nih. Nah saya kan nggak punya istri, kebetulan udah meninggal. Anak saya udah kerja tuh di Ponorogo ya, Muhammad bin Muhammad Tan Soleh ya, Cirebon. Jadi kita sudahlah banyakan nganggur. Ada orang Kang Muhammad tuh Mbak Mat, boyo tuh ngupiting ngayam. Ayam buat apa? Sesering nggak berkat. Nah itu makanan banyak insya Allah lah. Jadi ya cukup bagi saya, tidak bersyukur karena Gusti Allah kan yang Nabi lah. Jadi kurasa ya nggak usah banyak kerja lah, kecuali wirawiri ya wajar. Nah, namanya di ngaji kan kita dari desa Jantilor, kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, nah ke Bakalan ini apa kalau nggak salah ini ya. Ustaz Bastomi rumahnya ini masih Bakalan, nah, Mursad Mulon. Nah ini dari kurasa cukup ya. Ini sementara ini dulu, insya Allah saya ngaji lagi sementara karena saya belum bisa di TikTok juga belum bisa, YouTube juga belum bisa, HP aja belum bisa, jadi tetap dirawiri dulu, tapi insya Allah mau diajari. Katanya nanti kalau sudah bisa nanti mandiri ya. Jadi sementara ngajinya hari Senin dan Kamis ya. Hari Kamis dan Senin ya, hari Isnin dan Kamis ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah bisa ya terserah, apa seminggu 3 kali, apa 5 kali, apa tiap hari katanya bebas. Dan waktunya kapan saja. Masalah mendengarkan tidak hanya orang-orang, terserah. Pokoknya yang penting saya boleh tangannya boleh ridho di Gusti Allah, niat ibadah ya. Karena saya sudah tua. Kalau sudah tua mau kemana ya, mau lari kemana? Paling-paling larinya ke kuburan. Sudah kurang lebihnya, apabila ada sumur di ladang, saya ingin menumpang mandi. Ibu-ibu kalau punya anak janda dan perawan rambutnya panjang, boleh kenalan jeng abdi. Maksudnya kalau umurnya panjang insya Allah mengaji lagi gitu. Nah saya begini pantun ini dari Kiai Haji Sukron Makmun Jakarta ya. Idola saya juga orang Madura ya. Tempatnya zaman dulu itu pondoknya di Kebayoran Baru ya, dekat Senayan tuh. Tapi sekarang katanya pindahnya di Depok, Walaklam lah. Tapi ada juga cabangnya di Lewiliang ya, Bogor tuh. Saya juga tahu ya. Alhamdulillah jadi guru saya insya Allah Jawa Barat juga banyak. Kiai saya tuh Jawa Tengah juga banyak. Lebih-lebih Jawa Timur. Dan sekarang saya nempat Jawa Timur ya. Lebih-lebih saya dekat dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Baisi Muhammad Siri ya, Sendang ya. Sendang tuh kecamatannya Grogol kebanyakan ya. Itu jadi ya saya bersyukur pada guru-guru saya, kiai-kiai saya minta doa restu semoga saya ini ngaji YouTube ini terutama diridhoi Gusti Allah Kanjeng Nabi dan ahli baitnya, dan diridhoi seluruh dunia ya. Siapa saja ya. Jadi di dunia ini insya Allah gak ada yang sempurna ya. Kenapa Gusti Allah membuat manusia itu sifat kekurangan? Tujuannya saling melengkapi. Kesempurnaan milik Allah dan Rasulnya mutlak ya. Kalau kita orang biasa ini jelas banyak kekurangannya, bisanya malah nggak ada.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti Senin saya datang lagi ke Al Ustadz Bastomi atau Bustomi ya. Saya ingat ya, wali kutub kan namanya Abu Yazid Al Bustomi ya. Jadi alhamdulillah ya, saya juga pernah punya teman Mubalek Banten namanya Cecep Bustomi. Sekarang ketemu Ustadz Bustomi, berarti mayoran Abu Yazid Al Bustomi ya. Ya mudah-mudahan semuanya itu ahli jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin.